Shalom saudara-saudaraku yang diberkati dengan segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Salam penuh kasih dan kiranya damai sejahtera yang ilahi senantiasa memenuhi hati dan hidup kita secara melimpah-limpah. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul "Bisakah Anda mendengar suara Tuhan?" Namun sebelum masuk dalam pengajaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, sumber damai sejahtera dan pengharapan kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa. Kami bersyukur buat setiap hal yang baik yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami, dan kami bersyukur bahwa Engkau memakai setiap hal yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Kami mau menjadi murid-murid yang taat melakukan kehendak-Mu, dan kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu karena kami mengasihi-Mu. Berkatilah kami dengan hati dan pengertian saat kami mendengarkan renungan firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ada hamba Tuhan atau orang-orang yang kita temui di gereja yang sering mengatakan, "Tuhan baru saja berkata ini dan itu kepada saya." Rasanya sangat menyenangkan apabila kita bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita, sama seperti suara Tuhan berbicara kepada mereka, karena hidup ini penuh dengan pilihan dan kebingungan, sehingga kita membutuhkan pengarahan yang tepat. Sedihnya, banyak orang Kristen yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada mereka secara pribadi, sehingga mereka mengalami kebingungan dan seringkali mengambil jalan yang salah di dalam hidup mereka. Di dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan mengupas kenyataan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin memiliki hubungan dengan manusia ciptaannya, dan untuk memiliki hubungan diperlukan komunikasi. Itulah sebabnya Tuhan telah menciptakan manusia dengan kemampuan yang ditanam di dalamnya untuk bisa berkomunikasi dengan penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, bisa berkomunikasi secara bebas dengan Tuhan. Bukankah mengherankan apabila Tuhan ingin memiliki hubungan yang dekat dengan manusia, namun tidak berkomunikasi dengan manusia itu? Jadi, merupakan hal yang wajar apabila sampai saat ini Tuhan masih berkomunikasi dengan manusia, dengan setiap pribadi yang sudah lahir baru yang memiliki roh Tuhan di dalamnya. Kemampuan berkomunikasi dengan Tuhan selain sudah ada di dalam diri kita, juga harus dipelajari, sama seperti seorang bayi harus belajar untuk berbicara sejak saat ia dilahirkan. Pertama-tama ia belajar satu kata demi satu kata, kemudian barulah ia belajar merangkai kalimat seiring dengan pertumbuhan kedewasaannya. Begitu juga halnya dengan setiap orang percaya. Kita harus melatih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita, karena Tuhan pasti berbicara. Samuel belajar mendengarkan suara Tuhan dari mentornya Imam Eli. Mari kita membaca 1 Samuel 3 ayat 7-10. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur
dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Cara kita bisa melatih diri kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan adalah dengan memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara. Pertama-tama, kita harus mengkondisikan diri kita untuk berada di tempat yang tenang agar bisa berfokus pada kehadiran Tuhan. Mungkin ini bisa dibantu dengan musik-musik rohani dan lain sebagainya. Kemudian berdoalah kepada Tuhan dan sampaikanlah apa yang menjadi isi hati kita serta pergumulan-pergumulan kita. Dilanjutkan dengan membaca Alkitab, tandailah ayat-ayat di mana kita merasa hati kita tertarik oleh ayat tersebut. Kemudian renungkanlah apa yang kita pikir dikatakan Tuhan kepada kita tentang ayat tersebut. Kita juga bisa menuliskan pemikiran-pemikiran itu di atas lembar kertas untuk menjadi bahan perenungan kita. Lambat laun, kita akan menemukan bahwa kita menjadi semakin peka bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang ajaib yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam belajar mendengarkan suara Tuhan, janganlah takut untuk membuat kesalahan, karena sama seperti bayi akan bertumbuh dewasa, demikian juga kita pasti akan bertumbuh dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Percayalah bahwa Ia adalah Tuhan yang ingin memiliki hubungan dengan kita, dan Ia pasti berkomunikasi dengan kita karena kita adalah domba-domba dan Ia adalah gembala kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua semakin dikuatkan dan diberkati dengan segala kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih ya Bapa atas berkat pengajaran-Mu hari ini yang menguatkan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkomunikasi dengan kami. Kami percaya kami bisa mendengar dan membedakan suara-Mu karena kami adalah domba-domba-Mu dan Engkau adalah gembala kami. Tuntunlah dan arahkanlah kami ke padang rumput hijau dan air yang tenang, dan biarkanlah kami dikenyangkan dengan kehadiran-Mu yang mengubahkan hidup kami. Biarlah hati kami dipuaskan dengan damai sejahtera-Mu yang melimpah. Ya Bapa, kami menutup doa ini dengan memohonkan kesejahteraan dan keselamatan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa di Indonesia agar hati mereka dilembutkan dan dijamah oleh Roh Kudus, sehingga semakin banyak orang yang akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.